Apapun yang terjadi sama hidup kita sekarang itu kan, kita nggak perlu nyalahin orang, nggak perlu nyalahin keadaan. Itu semua pilihan kita sendiri. Halo Velas, balik lagi di ruang filosofi gila. Masih dengan saya, si makhluk yang seperti ini, dan dia yang selalu mengunyah. Adit. Adit, siapa mau mengunyah? Wah, Mana udah jalan mak? oh iya benar. Kali ini kita punya tema gini. Enggak, sebelum memperkenalkan narsum, kita akan menentukan dulu temanya gini. Sisi lain dunia influencer. Atau bisa dikatakan gini lah, narsum kita kali ini adalah mempunyai passion di dalam dunia influencer seperti itu. Nah, sebelum kita ngebahas tentang atau berdiskusi tentang itu, Mangga memperkenalkan diri. Halo. Halo. Manggilnya apa? Manggil ini? Velas. Oke, nama saya Rian. Sekarang aktivitas saya itu adalah ngasuh. Bener. Ngasuh teman-teman yang punya passion di sosial media gitu. Itu ya, passion sosial media. Ya, oke, passion sosial media. Saya nggak berani jawab influencer. Oh iya. Berat. Passion sosial media. Oke, seperti itu. Sangat menarik sebenarnya, Dit. Menarik. Ya, passion sosial media. Oh ya, ini yang tengah anak baru. Anak baru. Ospek. Kamu siapa namanya? Nama saya Adit. Saya hamba Allah dan saya warga negara Indonesia. Yes. Astagfirullahaladzim. Tanya narsum ya. Bakal lebih Rumah di mana gitu. Oh ulah, tuh bisa didatangkan. Kirain tuh bakal lebih cager gitu. Ternyata absurd gitu. Nah, Yan. Kita kan punya temanya, oke ganti tema ya. Temanya itu passion di sosial media. Nah, kalau kita berbicara tentang passion di sosial media itu kan pasti akan universalnya ya. Mau itu mencakup influencer, selebgram atau apapun itu gitu ya. Nah, untuk Rian sendiri, kalau Ronald pengen bertanya gini, sudah berapa lama sih Yan sebenarnya Rian berkecimpung di passion sosial media ini? Kalau sosial media awal banget itu 2010 cuma baru ditekuni serius baru 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang. 2018. Kok ada ketertarikan sih gitu Dit maksudnya? Senang aja karena saya senang ketemu sama orang baru. Ketemu orang baru, terus banyak apa namanya? Banyak karakter. Jadi kita bisa bisa jadi belajar sama karakter bisa belajar dari profesi jadi banyak wawasan yang masuk gitu loh. Dapat ilmu banyak lah ya dari setiap ketemu dengan orang-orang baru itu gitunya ya. Dan silaturahmi Mas. Oh, keren juga sih. Banyak 2010 apa tuh awal startnya? Awalnya bisnis online kaos dulu. Kalau 2010 teh berarti apa tuh? Friendster, Facebook. Udah Facebook ya? Udah Facebook. Mik Titri. Hah? Mik Titri. Facebook sama Umur. Twitter dulu mah. Oke. Berarti berniaga di platform etanya. Zamannya Pocong. Oh. Dulu Pocong. Arif Muhammad. Si Arif Muhammad. Zaman itu. Berarti kalau untuk Rian sendiri sekarang mengasuh itu ada berapa anak asuh yang Rian asuh?
Kalau yang terdaftar sekitar 300 hampir 400-an. 400. Tapi kalau yang apa namanya yang kan banyak platform tuh, ada itu ya lumayan sih, ribuan sih udah ada. Kalau untuk Rian sendiri sebenarnya lebih fokusnya di media sosialnya apa sih? Kalau pribadi Instagram sama Facebook. Instagram sama Facebook. Berarti kalau di Facebook mah, TikTok mah nggak bisa nggak bisa joget-jogetan. Berarti kalau kasarnya, kalau maksudnya gini, kalau untuk bukan kasarnya, kalau untuk di Facebook mah berarti dia udah ada komunitasnya tersendiri, berarti seperti itu. Nggak bikin komunitas di Facebook sih, jadi kalau untuk yang si influencer sendiri ya, komunitas ini itu adanya di Instagram sama di Telegram. Kalau pribadi baru di Facebook sama di Instagram. Sorry, kalau yang tadi bilangnya terdaftar, itu tuh terdaftar di database kita. Kita kan dulu sempat bikin kayak pelatihan tuh, bikin open membership kayak gitu. Nah itu yang terdaftar segitu. Berarti dalam bentuk database. Oke. Nah ya, anak Asurian sendiri itu apakah fokus di orang-orang Bandung atau ada di orang luar kota? Enggak sih, semua mencakup Berarti semua Indonesia ya, masih Indonesia. Berarti luar kota pun Rian handle semua. Iya. Keren juga ya. Nggak di-handle sendiri sebenarnya. Ada tim. Karena ada tim juga, tim mereka yang ibaratnya semacam talent koordinator kayak gitu. Oke. Gitu. Ya. Pusing soalnya kalau sebanyak itu jadi handle sendiri mah pasti. Iya sih, nya benar, oke nya. Maksudnya terkadang kan taruh kata 400 orang itu kan karakternya beda-beda nih ya. Dan kita juga kan kalau untuk Rian pribadi sendiri, kalau misalkan harus menghandle sendiri, nggak mungkin juga. Ya. Sangat susah sekali gitu kan. Sulit. Apalagi ya kalau berbicara tentang wanita, ada di mana mereka masa PMS. Pasti mood-moodan gitu kan. Terkadang moodnya lagi baik, ya enak untuk dikasih arahan gitu kan. Tapi kalau misalkan lagi PMS, nah ya orang nanyanya gitu ya. Kalau misalkan anak Asurian ada yang sedang PMS gitu kan, terkadang kan wanita itu lebih sensitif ya di saat PMS. Ya. Nah, Rian nge-treatnya itu seperti apa? Nah, emang kalau ngelola orang itu lebih sulit dibandingkan ngelola barang. Karena kalau ngelola orang itu kan macam-macam ya, macam-macam. Terus ngelola SDM itu paling susah. Kalau banyak sih, hampir tiap hari pasti ada aja yang begitu gitu, ada aja yang ini. Cuma di apa namanya, solusinya adalah pertama kalau misalkan dia cewek sama cewek lagi. Sama cewek lagi. Iya. Treatmentnya beda menurutnya. Karena biasanya kalau sama-sama cewek lebih ngerti lah. Iya, lebih paham lah ya. Karena takutnya kalau misalkan sama laki-laki gitu kan, ya laki-laki kan mandog ya payah. Tersangka modus. Padahal mah Kalau ngatur cowok ke cewek-cewekan banyak juga sih. Nah, eta ya cuma di ini ke yang cewek sama juga. Ke yang sama juga. Kalau nggak sama cewek. Iya. Karena sulit sih yang cowok banget terus harus ngatur yang cowok ke cewek-cewek. Biasanya apa namanya, yang si cowok ke cewek-cewek ini baperan. Sedangkan si cowok banget nek itu apa ya bahasa Indonesianya? Kekeh gitu. Apa? Ngotot. Ngotot. Cing tarik ya mat ngomongnya. Lebih ngotot benar sih Yan. Nah, Yan, kan tadi Rian mengasuh kurang lebih 400 ya, Dik? Kurang lebih 400 lah ya. Lebih sih. Lebih pastikan ya. Kurang. Ronald sih pengen bertanya gini ya. Kok bisa sih Rian sampai bisa mengasuh anak-anak ini yang passionnya di media sosial ini gitu, sampai
400 orang ini kurang lebih gitu. Cara Rian dapat anak-anak asuh ini dari mana Yan? Ya awalnya tuh dari nggak tiba-tiba sih, nggak tiba-tiba 400 gitu ya. Karena kan dulu background sempat siaran juga di radio gitu kan, terus sempat jadi IO juga, terus ikut agensi juga. Iya. Jadi memang circle-nya udah di situ. Jadi pada saat nih gue nih punya komunitas ini nih, Iya. udah pada otomatis masuk mereka gitu. Iya. Dari situ sih awalnya. Rian untuk sekarang bisa dikatakan punya manajemen sendiri berarti seperti itu. Ya bisa dikatakan. Bisa dibilang seperti itu kan. Iya, karena kalau misalkan mengasuh kurang lebih 400 SDM itu kan berarti harus ada manajemen kan. Berarti mereka di under manajemennya Rian gitu kan. Nah, beda. Oh, beda juga. Jadi ini tuh hanya pure komunitas. Kalau untuk manajemen untuk apa sponsorship segala macam ngatur jadwal itu ada lagi. Si talent koordinator ini atau agensi, dibilangnya agensi. Itu ada lagi. Satu tim atau beda lagi? Beda lagi, tapi saya nggak termasuk agensi mereka, tapi mereka termasuk saya gitu istilahnya. Okay. Oh. Jadi hanya menaungi agensi-agensi ini dengan talent-talentnya ini. Susah nggak sih Yan ngasuh orang sebanyak itu? Yang diasuh langsung sih sebetulnya sedikit, si agensinya ini. Nah, jadi dari satu orang manajemen atau agensi dia punya berapa talent, 20 atau 50. Nah, jadi yang yang langsung direct ke saya sih cuma 25-an lah. Nah, berbicara misalkan yang langsung direct ke Rian, misalkan 25 orang. Di saat Rian ingin memberikan job kepada mereka, ada istilah pilih-pilih atau enggak? Tergantung kebutuhan sponsor. Oh, tergantung kebutuhan sponsor. Sponsor maunya yang kayak gimana? Iya. Nanti kita filter, baru setelah dapat orang-orangnya nih kandidat-kandidatnya, kita share. Setelah di share, baru kita kasihin data mereka ke sponsor. Oh. Jadi sponsor yang pilih gitu. Oh, jadi sponsor yang memilih. Jadi Rian mah hanya kasarnya kalau bisa dibilang jembatannya lah. Iya, jembatannya ya. Sebagai jembatan untuk memberikan job kepada anak asuh Rian ini ya. Oh. Kalau berbicara harus ya kita akan berbicara tentang suka dukanya ya. Apa tuh? Apa ya? Karena passion kali ya. Jadi meskipun duka ada sih, cuma nggak diambil pusing. Nggak diambil pusing. Ya udahlah, emang resikonya begini kok gitu sih. Dukanya itu adalah pada saat pembayaran dari sponsor telat. Iya. Kan yang berhubungan sama influencer itu kita bukan sponsor gitu kan. Telat, nama kita yang jelek. Sekarang bayangin misalkan ada 100 influencer, masing-masing punya 10.000 follower. Ya. Totalnya 10 juta follower tuh kalau disatuin ya. Bayangin kalau mereka bikin konten jelekin saya. Hancur reputasi. Ya kan? Iya benar. Nah, dukanya di situ. Nah, kan kalau misalkan harus berbicara tentang pembayaran telat misalkan dari sponsor gitu ya. Cara Rian untuk nge-treatnya mereka itu seperti apa hingga akhirnya bahwa meyakinkan ke mereka gitu. Ya udah tenang, ini tuh pasti sama gua urusin gitu. Gimana caranya? Belum pernah. Karena setiap saya dapat job, pasti selalu cari backup dulu. Job misalkan si endorse nih 5 juta, saya harus cari dulu duit 5 juta. Takutnya ada dari sponsor telat, ini udah bisa ngasih. Jadi biarin deh yang telat ke saya aja gitu, tapi ke anak-anak jangan telat gitu. Oh, berarti bisa dikatakan begini, dia lebih resikonya lebih gede. Ya kalau untuk resiko mah pasti lebih besar. Karena orang. Iya sih. Ini kepercayaan soalnya. Iya, ada nggak yang sponsor kabur? Anjir. Keren tuh. Pertanyaan bagus tuh. Itu gimana? Ada, ya udah resiko bisnis itu mah. Iya sih. Anjing. Iya sih, cuman ada banget.
sedih lah kalau ceritain. Iya sih emang ya sih ya. Kalau kita emang harus membicarakan tentang kepercayaan itu ya setiap resiko harus kita tanggung. Ya nggak? Iya sih. Iya kan. Cuman salut gitu ya Rian gitu. Orang salut Rian. Kamu akan lebih mementingkan anak asuhmu sendiri gitu ya. Iya, karena itu aset. Ya, aset gitu ya. Walaupun kalau kita berbicara tentang cuan, Rian akan merasa sangat dirugikan kan, apalagi kalau misalkan ada sisi sponsor itu yang kabur teh kan. Nah, kan amun misalkan sponsor yang kabur gitu kan udah otomatis taruh kata lagi nih, uang pribadi pun pasti akan keluar. Iya. Secara tidak langsung gitu kan, mau tidak maunya orang kudu nya wayahna. Ya. Itu mah udah resiko gitu. Makanya Ronald bilang orang salut sih Yan Rian gitu. Kamu bisa mengalahkan egoismu sendiri untuk memberikan kebahagiaan kepada anak asuhmu ya anjing. Itu mah ini sih karena pengalaman sih ya. Iya sih. Karena saya pernah ngerasain di mana istilahnya nyebokin tai orang. Jadi orang yang berak saya yang nyebokin gitu. Jadi harus bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Nah itu tuh dan itu efeknya gede banget. Gede banget sampai saya sempat depresi waktu itu. Depresi terus masuk pesantren juga. Terus benar-benar hilang deh, kepercayaan dari orang hilang. Dan bukan orang-orang terdekat aja, bukan cuma keluarga teman aja, tapi orang yang nggak kenal pun juga hilang aja kepercayaannya. Oke, berbicara tentang itu, untuk meyakinkan orang lain, memberikan maksudnya apa ya, menjalin kepercayaan lagi agar orang lain bisa percaya lagi ke Rian, prosesnya seperti apa ya? Kan apalagi kalau udah mengalami depresi mah, anjrit, ya, bisa dikatakan putus asa yang sudah sangat luar biasanya. Untung mana terbunuh diri gitu kan. Amun bunuh diri aing mau panggil gimana ya gitu. Sangat itu, iya sangat susah loh ya. Maksudnya saya ingin belajar dari Rian gini. Untuk menimbulkan rasa percaya diri ke Rian sendiri gitu. Hingga akhirnya Rian yakin bahwa aing bisa loh bangkit untuk memberikan klien-klien itu untuk kembali percaya kepada orang. Nah itu gimana ya? Prosesnya emang lama sih, susah. Apalagi kalau udah nggak dapat percaya ya, nggak dapat kepercayaan dari orang tuh emang susah. Yang pasti sih ini apa? Ya terus aja konsisten kita ngasih istilahnya kita tunjukkan niat kita seperti apa gitu ya. Mau direspon orang, aing mah terpercaya ka maneh, nyata naon gitu. Terus aja kita berbuat baik lah istilahnya, kita berniat baik terus aja gitu. Jadi sampai masuk ke titik saya udah nggak peduli lagi sama omongan jelek orang gitu. Udah niat saya begini, bodoh amat aja gitu. Niat saya begini, mau direspon apapun juga ya terserah, niat saya begini. Cuma saya dan Tuhan yang tahu. Iblis juga jangan salah. Iblis pun harus tahu. Anjing angerainnya. Tapi seru itu ngomongin itu. Tapi ya apa aja mau nanya. Berarti efek besarnya dari pesantren itu apa gimana? Efek apa tuh? Iya maksudnya buat self healing, balik lagi jadi percaya diri, buat nemuin klien. Di pesantren sih dapat ini ya, dapat apa tuh? Iya, pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup. Jadi pola pikir gitu ya, mindset, terus sikap. Sikap itu lihatnya dari situ, apa berubahnya di situ. Berubah di situ. Luar biasa sih. Cuma setelah lulus, nah itulah kehidupan nyatanya gitu. Kehidupan nyatanya di situ. Nah setelah lulus nyari kan apa ya dari nol lagi lah ibaratnya. Benar. Itu gimana? Apa setahun nggak keluar rumah? Wow. Walaupun udah dari pesantren ya, setahun nggak keluar. Karena takut ngelihat orang aja, takut gitu, takut apa ya, anjing sih no kamar ditelain gitu. Sampai segitunya. Itulah yang menjadi titik depresi buat kamu berarti ya, apa enggak?
Iya, titik depresi itu titik depresinya ya, karena ada ketakutan yang dimana tidak ingin terulang kembali gitu ya. Seperti itunya. Keren oke sih ya. Maksudnya secara tidak langsung pun Rian di sini bisa dibilang mengajarkan ke anak asuh itu untuk lebih berhati-hati mungkin seperti itu ya. Walaupun bukan hanya ke anak asuh, di saat Rian ingin deal-dealan dengan sponsor pun Rian tidak akan mengambil keputusan itu secara langsung gitu kan, pasti ada dipikirkan dulu lah, feedbacknya seperti apa, resikonya seperti apa gitu. Luar biasa sih sebenarnya gitu. Pernah berurusan ya, maksudnya pakai kontrak nih, terus kan apa istilahnya force major, sempat berurusan sama aparat segala macam. Kalau force major itu belum pernah. Kalau force major kan lebih ke bencana, hal-hal yang di luar kemampuan. Tapi kalau misalkan miskomunikasi atau tidak sesuai dengan perjanjian, pernah sih, dan pernah juga urusan sama hukum lah, hukum. Lumayan ribet juga. Pasti ribet lah. Kita yang rugi, kita yang harus ngeluarin duit. Kalau udah harus berbicara dengan kayak gitu mah ya mau tidak mau dia. Mau tidak mau lah. Anjing geus mah rugi. Urang kudu geus rugi. Sudah jatuh ke tangga. Dikencet deui gitu. Sampai apa pokoknya sampai dedak-dedakna gitu kan. Jatuh teh pas taina teh si mama teh. Tangga terus gitu. Tapi disitulah saya merasa oh mungkin dulu saya pernah ditampar sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Ditampar itu kayak sebelum kejadian itu ya. Motor hilang terus jatuh dari motor. Mungkin kejadian-kejadian itu adalah tamparan dari Tuhan gitu. Pas dikasih ini cedera gitu. Tuhan sudah tidak sabar sama saya gitu. Akhirnya saya dikasih jadi kayak digebukin orang gitu. Cuman maksudnya gini ya, tidak semua bahwa manusia itu bisa menanggapi berpola pikir seperti Rian deh. Bahwa dengan adanya tamparan ini malah menjadi titik balik untuk Rian semakin bangkit dan menjadi manusia lebih baik dan bermanfaat. Insya Allah. Ya kan? Karena tidak semua bisa seperti itu ya. Terkadang di saat diberikan tamparan, ujung-ujungnya nanti larinya jadinya mengeluh. Tadi untung tuh bunuh diri. Iya, untungnya nggak bunuh diri gitu kan, karena di saat memang sudah tidak kuat pasti akan melakukan hal bodoh konyol itu gitu ya. Dan salut sih orang nggak kamu ya gitu, maksudnya ya tidak bisa dipungkiri ya, pengalaman lah yang membentuk kita untuk menjadi lebih kuat. Ya dong. Iya, tapi itu pasti ini sih ya semua juga gimana sendiri sih, orang lain cuma bisa kasih saran, ngasih motivasi gitu kan. Tetap yang menentukan itu kita gitu. Yang menentukan pilihan itu ya Rian sendiri kan ya, untuk bangkit atau ingin terpuruk, balik lagi ke mindset Rian sendiri ya. Nah ya kan yang di handle sama Rian itu kurang lebih 25 orang. Dari 25 orang ini kan semua karakternya pasti unik-unik nih ya. Bisa dikatakan Rian menjadi seorang ayah yang dimana menerima setiap curhatan-curhatan dong kalau kayak gitu. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Jadi Rian mah hanya memberikan job-job aja kayak gitu. Ya. Tapi kan secara tidak langsung mereka juga pasti ada yang curhat juga paling mungkin curhat seputar sosial media. Bukan curhat pribadi ya. Iya, maksudnya itu gitu. Curhatnya ya sosial media itu gitu, maksud Ronald seperti itu sebenarnya. Kenapa sih ini insight-nya jelek? Kenapa sih nggak ada yang like, nggak ada yang komen gitu? Kayak gitu-gitu sih sering. Nah, Rian memberikan pembelajaran hidup atau bukan pembelajaran hidup, memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap konsisten. Apa sih ya maksudnya yang tidak ada yang nge-like atau apa, kan pasti kan Rian kan memberikan suatu petuah nih ke mereka untuk lebih percaya diri kayak gitu. Iya, pertama ya harus nemuin passionnya dulu.
tujuan kita bikin akun Instagram ini apa sih? Pengen seru-seruan, ikut-ikutan orang, pengen terkenal atau apa? Itunya dulu nih, apa namanya? Yang dirubah dulu sama Rian atau yang dipertanyakan sama Rian? Yang dipertanyakan tuh apa dulu? Lu tuh gini mau ngapain? Lu pengen terkenal? Oh ya kalau pengen terkenal ya udah itu resikonya adalah tidak dapat like, tidak dapat komen. Tapi dari situ lu harus belajar kenapa saya nggak dapat like yang banyak. Oh berarti gambarnya kurang kurang bagus atau buram, atau oh berarti si copywritingnya, si captionnya kurang menarik atau gimana. Nah itu yang diperbaiki. Ya bisa dibilang Rian seorang konseptor juga kalau secara kayak gitu kan. Padahal follower saya cuma 1.000. Ya saya ngasuh yang puluhan ribu. Ya bukan ya kalau harus berbicara tentang followers mah gini sih ya. Kan tadi Rian kan ngomong karena Rian mempunyai pengalaman gitu. Ya pengalaman itu yang bisa Rian sharing gitu kan terhadap yang followersnya lebih banyak, walaupun followers Rian gitu misalkan di Instagram hanya 1.000 gitu kan. Karena kalau misalkan Rian tidak ada pengalaman di dunia itu gitu, media sosial ataupun ya Rian berangkat dari seorang penyiar radio, event organizer gitu, banyak suka dukanya ditipu atau apapun itu gitu kan. Mungkin Rian tidak akan bisa memberikan petua gitu kan. Tapi dari pengalaman itulah Rian bisa memberikan motivasi terhadap mereka yang followersnya lebih banyak sih. Muncul orang gitu sihnya. Tapi ini juga sih orang kadang nggak percaya juga. Kenapa? Wah si Rian followernya cuma 1.000. Kenapa masih dengerin dia gitu? Nah, dia aja cuma 1.000 gitu. Itu cara ngeyakininnya gimana? Ya udah itu mah pilihan dia. Oke. Ya kalau mau istilahnya gini, orang ya memang kadang ngelihat apa penampilan itu dari luarnya dulu kan. Ya kan. Benar-benar. Judge a book by its cover gitu. Tapi ya itu terserah, itu kalau pilihan dia begitu ya berarti bukan dalam circle saya sih yang orang yang memang percaya sama saya. Terus kita mau kolaborasi ya ayo gitu. Tapi kenapa Kang Rian nggak nerapin apa yang diomongin buat followers saya nggak mau jadi terkenal? Karena saya tahu sebenarnya dia terkenal. Sebenarnya saya tahu jadi terkenal itu bebannya berat. Ya, setuju. Dan ya saya pernah ngalamin itu. Dan netizen itu kejamnya gila. Ya. Makanya saya lebih baik mendingan di belakang layar deh. Mendingan orang nggak tahu siapa saya, nggak tahu apa karya saya, tapi manfaatnya kerasa gitu. Udah gitu aja. Yang penting mah anak asuhnya bisa berkembang lebih baik mungkin gitu. Iya, tapi dengan resiko tidak dipercayai orang baru nih. Cuman 1.000 followersnya, masa bisa sih naiknya? Nggak perlu saya ngomong sih kalau itu. Pembuktian hasil, maksudnya gitu. Ya. Dengan anak asuhnya Rian bisa memberikan sesuatu hasil yang sangat baik yang diinginkan oleh sponsor misalkan kayak gitu. Ya Rian mah pasti membuktikannya dengan itu, ya kan? Ya udah, gua mah nggak perlu kasarnya nggak perlu banyak follower, saya nggak mau di depan layar, lebih baik di belakang layar gitu. Biarkan anak-anak asuh saya yang membuktikan dengan apa yang saya didik kayak gitu. Keren. Masuk. Tidak mudah loh. Iya. Tidak mudah loh gitu. Iya. Jujur ya. Yang enak jadi terkenal tuh beneran. Iya, jujur ya. Saya setuju. Orang lihatnya jadi terkenal tuh kan wah mewah gitu. Iya. Apa sih? Bebannya emang bener kalau berbicara tentang beban pisan Beban pisan. Soalnya apa yang kita lakukan gitu atau apa yang kita perbuat disorot anjir. Disorot. Nyata. Soalnya ya orang belum di tahap itu gitu. Maksudnya oke, gitu. Jadi ada insert terkenal teh nggak yang dilihat orang teh enak loh gitu. Walaupun banyak orang yang di luar sana tuh ingin menjadi orang yang sangat terkenal ya. Pasti. Padahal kalau udah terkenal anjing mana tuh bisa nanaon. Atau buktinya banyak juga yang bunuh diri gitu kan. Iya. Artis-artis yang bunuh diri. Iya, ada juga influencer yang bunuh diri juga. Ada kan yang merasa tertekan dianya kan. Mentalnya nggak kuat. Iya, mentalnya. Memang kejam sih.
Nah ya, berbicara tentang gini, masalah terkenal gitu. Dia ngedidik mental anak Asurian itu seperti apa? Untuk mereka kuat atau maksudnya gini, tidak melakukan hal bodoh seperti ada kan yang influencer Bali ya kalau nggak salah ya, yang dia bunuh diri itu, ya kan, yang wanita kan kalau nggak salah. Entahlah dia tertekan mungkin gitu dengan keterkenalan famousnya dia gitu. Nah Ronald pengen nanya gitu, cara Rian untuk ngebentuk mental mereka di saat terkenal itu, mereka menghadapi suatu tekanan, terus Rian mencoba memberikan petuah gitu bahwa ya resikonya terkenal itu menjadi beban, tapi jangan jadikan beban itu untuk kamu mengambil suatu keputusan hal yang bodoh, bunuh diri. Nah gimana ya? Ya karena apapun yang terjadi sama hidup kita sekarang itu kan, kita nggak perlu nyalahin orang, nggak perlu nyalahin keadaan, itu semua pilihan kita sendiri. Misalkan gini, kayak baru kemarin nih, ada teman saya, dia baru nikah setahunan. Dia cerita istrinya tuh nelponin terus, video call terus di saat dia lagi kerja, dia lagi apa namanya, lagi ngobrol sama temannya atau gimana gitu, nelponin terus, dia nggak keganggu gitu. Saya bilang, lo harusnya bersyukur loh, di luar sana banyak orang yang belum menikah pengen punya istri, pengen diperhatiin. Dan lo inget nggak dulu pernah sebelum lo nikah lo pernah bilang, bahasa Sundanya gini, orang mah hayang sih ke batur ya anu ngrantikeun, anu nelpon. Dan akhirnya sama Allah tuh dijabah gitu tuh. Lo harusnya bersyukur. Jadi jangan ngeluh gitu. Jadi apapun yang kita terima, mau itu buruk, mau itu jelek, ya syukuri aja. Keren ya? Bukan pesan ya, suatu ya bisa bilang pesan moral yang sangat membangun ya. Bener dong ya, karena gini ya, kalau Rian misalkan pengalamannya nol, Rian tidak akan bisa mengutarakan ucapan seperti itu dong. Ya dong, pasti ya, Rian bisa jadi pengalaman orang kan, bisa jadi. Iya, bukan masalah pengalaman orangnya juga, karena gini ya, kalau misalkan mau ngebaca buku pun belum tentu di saat kamu suka baca buku tapi kamu tidak mengalami hidup susah atau tidak mengalami yang namanya naik turunnya dinamika kehidupan, kamu tidak akan bisa melakukan petua seperti itu ya. Iya dong. Iya juga naon gitu. Jika diinterogasi ku aing ya. Itu ya. Serius banget. Maksudnya enggak apa-apa gitu, maksudnya gini ya, agar kita tuh maksudnya gini, orang ingin memberikan edukasi gitu bahwa di saat kamu sudah ada orang yang memperhatikan seperti Rian gitu, anjing orang mah hayang juga batu aya nu merhatikeun gitu ditnya, aya nu nelpon, tapi di saat mana yang boga pamajikan, nah mana kudu ngeluh gitu. Nah, orang teh ingin mematahkan stigma hal yang lu tuh nggak perlu mengeluh di saat kamu sudah diberikan pasangan hidup ku Gusti Allah. Ya kan? Apalagi yang namanya kalau udah fashion mah gitu kan, ya wajar lah ya kalau mungkin baru beberapa tahun menikah mahnya kan masih menyatukan satu pikiran itu gitu ya, nanti nggak hese oge gitu kan, tapi ya bersyukur gitu kalau misalkan ada Rian sebagai mentor memberikan mentor yang bilangnya mentos yang berbagi cerita sedih gitu. Nggak ya, menjadi seorang mentor bisa mengutarakan seperti itu kan berarti kan secara tidak langsung Rian memberikan, berarti kalau istilahnya mentor berarti ya baik lah gitu kan, istilahnya gini, Rian memberikan suatu petuah kepada anak Asurian itu nyaman kudu bersyukur. Ya, bersyukurnya ini yang kita garis bawahin gitu. Bukan cuma sekedar alhamdulillah. Iya gitu kan, bukan hanya sekedar itu, tapi ya kudu bersyukur. Tapi orang penasaran deh, ada nggak yang curhat gitu? Awalnya pas-pasan lah. Aduh, orang yang beunghar, pas dijabah beunghar, aduh
anjing ripuhnya jadi jelema beunghar hayang miskin deui. Aya kan tadi kan orang apa nikah nih main boga pasangan gitu. Ketika boga pasangan diteleponan we aduh banyak sih antik gitu kayak dulu tapi mun geus beunghar karena oge ngaluan nya nya mata kan aya tuh nu curhat gitu kayak itu ya ya banyak termasuk saya juga pernah sih cuma bukan dalam artian masuk ke posisi beunghar ya masih baru sekedar membayangkan berimajinasi jadi gini apa kamu nyite sanitizer kan ya terus ya saya tuh lagi terpuruk nih wah hayang beunghar hayang boga Ferrari misalkan hayang boga Ferrari saya bayangin punya Ferrari itu berapa harganya terus gimana cara ngedapetin duitnya udah ketemu tuh caranya dalam berapa bulan ke depan udah ketemu tuh caranya nah setelah ketemu saya bayangin naik terus foto-foto pamer di Instagram itu masih baru bayangan tuh pamer di Instagram terus lama-lama bosan ya baru sebulan punya tapi bosan baru sekedar ngebayangin loh itu naon deui nya cik meuli kapal bisa tuh berapa harganya dicari terus gitu akhirnya ketemu kok saya nggak pernah merasa puas ya nggak pernah merasa puas jadi nggak ada titik puasnya sampai capek sendiri mah udah kudu beunghar berarti buat untuk menjadi bahagia itu nggak harus seperti itu ya bahagia. Ya karena untuk bahagia itu sebenarnya di saat kamu menjadi dirimu sendiri kebahagiaan itu yang akan kamu dapat seperti itu ya setuju orang ya keren tapi udah butuh sih materi teh nya walaupun tidak dibawa mati gitunya tapi damun aya mah ngeunah gitu kan emang materi tidak dibawa mati ya tapi diwariskan ya ka saha ya ka budak lah kan gitunya kemarin nih saya dapat pelajaran banyak pisan dari paman baru bulan kemarin meninggal kan saya dapat pelajaran memang harta nggak dibawa mati tapi diwariskan entah itu berupa harta atau hutang ya kan artinya saya mengejar hidup itu bukan mengejar materi untuk saya tapi untuk diwariskan entah itu jangan sampai saya meninggalkan hutang tapi jangan sampai juga ninggalin harta tapi jadi rebutan gitu keren ya setuju berfilosofi sekali Rian filosofi kan iya itu filosofi cuma tegelo merenya cukup kurang tegelo ulah ke bawah-bawah gitu balik lagi dulu ya ke anak asuhan dari 25 anak asuhan ini berapa wanita berapa laki-laki berapa yang campur ada campuran itu kan agensi tapi kebanyakan cewek lebih menjual sih kalau cewek kan agensi dia bukan talent kalau talent sih ratusan agensi kebanyakan cewek talentnya campur kalau talent campur ya emang kebanyakan cewek campuran benar ganda campuran ada kayaknya udah dibahas kayaknya udah oke itu ganda campuran ada juga nya Dit nanya apa lagi Dit apa ya tentang passion media sosial ini itu sebenarnya komunitas sih bukan agensi kadang salah artinya ini adalah agensi enggak kalau agensi itu udah lebih besarnya ruang lingkupnya atau mencakupnya udah lebih besar ya kalau komunitas mah kan kasarnya aja lah istilahnya gini karena dulu saya background di event sering ketemu brand ketemu pelaku usaha gitu terus punya kenalan teman-teman agensi yang punya talent gitu dan apalagi pas pandemi ini mereka kehilangan job akhirnya saya coba satukan di komunitas ini gitu jadi bukan agensinya cuma ngenalin aja nih ada dari brand gitu ya udah silakan gitu. Jadi selama pandemi ini itulah yang Rian usahakan untuk para influencer akhirnya seperti itu ya? Akhirnya diseriusin tahun ini diseriusin ke situ
Rian sungguh bersifat sosialisasinya tinggi sekali ya dia. Nggak sosial juga sih. Enggak Juga. Ya, cuman tidak bisa dipungkiri dong dengan memikirkan orang banyak itu pun kamu menunjukkan rasa sosial yang sangat luar biasa ya. Walaupun Dan atau karena fiksi kalau terlalu sosial banget mah enggak juga sih, karena biasanya gitu karena butuh duit juga. Ya, kita lupakan dulu masalah cuannya gitu ya. Karena kalau misalkan Rian misalkan tidak seperti itu, Rian cuan mah kan buat Rian bonus gitu ya. Kayak yang tadi Rian bilang gitu kan. Rian rela untuk merugi. Ya. Demi kesejahteraan anak asuh Rian gitu kan. Itu kan bisa dibilang sosialisasi Rian itu ya besar juga gitu kan. Kalau misalkan enggak gitu sosialisasi Rian enggak ya, di saat ada vendor yang lari mungkin oke memikirkan gitu ya yang saya culkeun we anjir ya kumaha deui gitu kan. Makanya keren sih nya, padahal itu keren sih nya keren gitu, nya keren daek gitu terjun di dunia liar gitu yang mata kamu geus aya contohna kerennya itu ya. Nah orang bilang keren kamu rela untuk terjun ke situ gitunya. Mungkin dia sosialis bukan komunis. Ayo bangkitkan. Ngopi dulu ah ya Yan. Kalau misalkan ada brand-brand kayak gitu, Rian yang pertama kali untuk presentasi atau enggak sih? Tergantung, tapi ada beberapa yang presentasi. Brand-brand besar pasti presentasi. Ya kalau misalkan teman atau itu nggak perlu sih. Brands bisa dong. Yang paling besar brand apa tuh Yan? Gudang Garam paling besar. Gudang Garam, terus Lexus, Yamaha. Pak. Lexus yang paling besar. Wow. Bosch ada Bosch apa? Tools ini. Iya. Nah itu. Rian itu presentasi dong? Enggak juga. Iya, secara tidak langsung presentasi. Presentasi kan? Bosch. Yang itu bor Jerman. BOSCH. Keren nih. Iya, karena dulu sebelum pandemi saya sempat kerja di agensi kan, ngainin SPG itu. SPG pas ada yang Rian pakai? Nah, pakai dalam artian apa nih? Nya pakai jasanya. Pasti dipakai, setiap hari dipakai. Jasanya. Karena kita butuh mereka untuk jualan toko gitu. Jasanya ya. Iya, jasanya masih dipakai. Aku kaget. Aku juga apalagi. Rewas. Iya, pas pandemi karena pandemi semua aktivitas diberhentikan, mereka nggak punya pekerjaan, akhirnya ya pada minta kerjaan gitu kan, karena mereka taunya saya ya minta kerjaan. Terus dikerjain lah, kayak dia nggak dikerjain. Iya. Saya kalau dikerjain. Iya. Sayang banget. Karena ada yang membutuhkan. Iya. Jadi sayang. Jadi kayak germo ya saya. Ini kita ngomongin influencer apa germo gitu. Bener, dia yang ngungkapin loh. Iya. Takut salah persepsi. Salah persepsi. Gitu. Ya, dari bahasa dipakai dikerjain. Karena mungkin istilahnya germo legal. Germo legal. Si anjing enggak ada bahasan. Germo legal kan. Nyata tadi bahasanya dipakai ini udah pakai germo legal oke. Karena banyak sih yang suka salah arti gitu. Oh, si si Anu misalkan. Oh, di sini kenal sama si Anu. Bisa meureun gitu. Bisa meureun. Kok bisa meureun ya? Ya bisa meureun. Meminta bantuan seperti kalau udah kayak gitu sih saya lepas tangan. Wah, ya lebih lepas tangan. Ya, potong seri. Kita kan udah kerja capek-capek ya. Sari. Ini lepas tangan. Ya, lepas tangannya. Lebih enjoynya lepas tangan anjing. Jadi barang anjing profesional mainnya. Udah itu pemajikan. Balik lagi reputasi. Keren sih ya. Keren sih kalian mah liur. Asli. Ya, mau nanya di bidang lain yang ini. Balik lagi gini ya. Di saat Rian untuk mencari si brand-brand itu, Rian mencari sendiri atau ada penawaran dari si brand itu ke Rian? Ada yang mencari, ada yang penawaran juga. Banyaknya sih mencari.
Oh, Rian nyari 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 tapi jadinya efek domino gitu. Jadi kadang ada yang ngobungin kenal dari si Anu. Nah si Anu ini adalah klien yang dulu gitu misalnya. Kayak gitu. Si Anunya itu gimana sih ya? Tegang atau Harus sih tegang. oh ya. Anu kan? Anu. Anu. Karena dia puas. Oh. Makanya dia merekomendasikan yang lain. Kok jadi saya jadi kayak ini LGBT Gigolo ya? Kayak gigolo saya. Anda puas kami lemas. Buat yang Oh, Yan, kalau misalkan Rian mencari, kasarnya gini, bacot apa yang Rian keluarkan hingga akhirnya mereka bisa percaya, meyakinkan lah. Karena kan sekarang banyak juga kan marak-marak perdagangan orang gitu. Nah gimana ya cara orang menilai oh benar nih si A ini ngajakin kerjasama bukan ngajakin perdagangan. Nah, gitu ya maksudnya maksudnya. bukan dagang orang sih. Iya. Iya maksudnya. Lebih ke Nggak, jasa. maksudnya kan sekarang kan apa Indonesia tuh selalu kritis ya orang-orangnya gitu di saat ada misalnya di jalan juga ada yang jatuh sieun eta bisi begal atau naon. Nah ini kan sekarang mengajak orang untuk yuk kerja yuk. Kadang kan mungkin mereka mindsetnya ini perdagangan apa bukan gitu. Nah gimana caranya untuk meyakinkan orang? Mungkin si Neng mah lebih ke yang itu tadi talent. Kalau abang mah nanyanya apa? Brand Brand gede. Klien itu. Beda pandangan nih. Kalau untuk cara ngeyakinin brand gede, ya itu gimana? Kalau cara ngeyakin Talent. yang mau dipekerjakan itu gimana? Anak Asurian itu. Ya kalau ke brand, kalau ke brand itu yang pasti kan istilahnya kita jualan ya, jualan jasa lah. Kita jualan jasa nih. Kasarnya gini, lu kan punya produk nih, punya produk bagus. Lu butuh promosi. Nah ini gue punya nih orang-orang yang siap promosiin produk lu. Gitu. Gitu sih kasarnya begitu. Nah kalau ke talentnya ya dibalik. Lu punya akun sosial media gitu ya, dengan follower sekian. Nah ini gue punya brand yang mau endorse, mau PP gitu, mau nggak? Kira-kira gitu sih. PP Masa apa? pet promote. Oh, PP. Main pulang pergi. Masalah respon mereka, entah itu dari klien atau dari talent, respon mereka mau kayak gimana ya itu pilihan mereka masing-masing. Ada aja yang sini mah ngebacot doang nih si Rian mah gitu. Ada. Cuma ya nggak diambil pusing. Mantepin aja ya kayak gitu maunya. Enggak lain timane wae kok aing bisa dan yang kalau kata Rian mah kan bilang gini. Lah toh aing dah oke lain tim maneh kok. Seperti itu kayaknya. Tapi tim maneh nu lain. Iya, tim maneh nu lain. Nya eta maksudnya klien-klien itu. Keren sih dan wajar sih kayak ada penolakan gitu kayak terus orang nggak percaya itu wajar sih sebetulnya. Ya artinya kan orang nanya kayak gitu kan karena nggak percaya gitu. Iya benar. Ya wajar. Iya sih. Yang penting kita punya bukti hasil kerja gitu ya, hasil kerja kita punya sesuatu yang nyata lah gitu istilahnya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya berarti kan di saat yang mencari suatu brand sudah membawa portofolio yang luar biasa juga dong kalau seperti itu kan. Ya bisa dibilang bukan luar biasa sih, menjual lah. Ya menjual juga ya maksudnya kan susah loh ya maksudnya di saat kita ingin meyakinkan yang namanya brand besar itu untuk mau bekerja sama dengan kita itu terkadang susah banget ya. Kan terkadang si brand besar itu melihat dari portofolionya Rian gitu kan. Sih pernah dikerjain apa-apa gini kayak gitu kan. Nah kalau brand besar kayak yang tadi saya sebutin tadi yang kayak Gudang Garam terus Bosch itu Lexus itu dari perusahaan waktu itu saya kerja. Jadi untuk yang meyakinkan pertama itu bukan saya sebetulnya. Tapi owner di perusahaan itu. Nah saya masuk pada saat konsep program pada saat udah deal saya masuk baru konsep program saya baru presentasi kayak. Presentasinya pakai PowerPoint. Iya. Nyala. Tapi setelah Kang Rian
Ini keluar berarti dari apa advertising itu. Ada yang repeat order nggak apa? Maksudnya brand besar itu? Repeat order. Iya nggak maksudnya? Udah siapa jualan makanan online anjing. Lain maksudnya brand besar itu ke individunya Kang Rian gitu. Bukan dari ownernya. Ya. Ada sih, ada. Jadi cuma proyeknya bukan sebagai perusahaan tapi personal yang kecil-kecil. Jadi kalau dulu waktu masih di perusahaan pegang proyeknya gede. Kalau pas lepas dari itu ya proyek perorangan kecil. Proyek perorangan. Nah, Yan, amun misalkan si brand besar ini misalkan puas dengan pelayanan Rian gitu. Pelayanan perusahaan, kalau yang gede itu perusahaan bukan saya sendiri. Gitu. Rian sok bilang nggak sih ke si brand besar itu, jangan lupa testimoninya kakak. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Bisa gitu tuh sih. Ya nunggu. Ya orang nanya gitu sebenarnya ya mah di luar goblok naik. Cuma mungkin ada yang bagian orang lain lagi yang maintain mungkin ya. Dan itu internal. Ada review tahunan, dari klien. Maksudnya gimana tuh review tahunan anjir? Kalau ngomongin testimoni, ada review tahunan dari klien. Oh, dari klien langsung berarti ya. Itu tuh biasa mainnya per kontrak apa gimana? Kontrak tahunan. Oh, kontrak tahunan. Oh, setahun gitu kok. Setahun. Jadi si gudang garam tuh udah punya jadwal event selling itu setahun. Itu tiap hari ada event tuh. Dan tiap hari kita harus tiap hari harus support SPG. Ratusan orang. Nanti tiap hari makan garam. Tiap hari makan garam. Kan gudang garam. Nah itu kenapa gudang garam tapi jual rokok? Pertanyaan kan? Coba saya juga bingung. Kapal api nah kopi. Saya pengen nanya itu ke klien waktu itu, cuma nggak berani, takut dikat. Pertanyaan sok. Jangan mempertanyakan. Bisa mantap. Ada gudang rokok. Gudang tembakau lah. Gudang tembakau. Yang baru naik filosofinya tersendiri oleh si CEO-nya gitu kan. CEO-nya berarti gila. Belum tentu oke. Belum tentu oke. Kayak gitu. Tapi bisa jadi dulu si gudang tempat tembakau itu bekas garam mungkin. Analogi yang sangat masuk akal. Googling. Itu penting sebenarnya. Yuk. Biar durasinya lama aja. Yuk. Bisa yuk. Yan. Siap. Apa akan ada rencana untuk menambah anak asuh Rian yang 25 orang ini atau ingin tetap 25? Insya Allah ada sih, ada rencana. Ada rencana untuk lebih banyak? Lebih banyak. Keren dong. Enggak juga. Keren ya, maksudnya. Ya, maksudnya orang gini ya. Karena di pagawean gitu masalah. Mau nanya dulu ya halus mandek. Pagawean mah loba ya. Ngan eueuh nu ngagaji. Iya ge eueuh nu ngagaji sebenarnya. Nya kan, mersihan rel oge eta pagawean, tapi nu ngagajina saha? Emang aya nu bersihan rel? Anjing mana percaya deh. Nah, kan. Ya eueuh nu ngagaji mana? Nya belum tentu oge rek naon mana ngabersihan rel kereta api. Berarti nggak ada pekerjaannya. Ya, yang kan yang ngegajina, ya bisa aja kalau ada yang ngegajinya mah ya pasti anu daek hadir. Dan mungkin akan mengurangi pengangguran. Sebelum gaji, tapi daek. Gimana kumaha? Itu tadi resep si passion. Beda sama misalkan. Itu beda. Oh, beda. F. Selama pandemi ini ya. Covid. Covid. Program apa aja yang sudah Rian siapkan di saat menghadapi pandemi seperti ini untuk setiap anak asuh Rian? Kolaborasi sama talent, kolaborasi dengan brand juga. Itu yang Rian lakukan berarti. Ya. Dan itu Sekarang tuh marak ya di perapatan tuh yang ngamen-ngamen tuh Pak. Kalau yang kayak gitu diajakin. Kalau dia punya sosial media, kenapa enggak? Akan
Bapak akan ada maksudnya pengajakan ke mereka apa? Maksudnya pendekatan gitu. Kalau sifatnya menjual mungkin bisa diajak ya. Iya, kalau punya sosial media apa? Iya. Sebelum kita ke penutup Yan. Siap. Sampai kapan Rian akan tetap eksistensi? Saya jawabannya itu. Balik lagi bertanya. Tetap eksistensi di dunia ini. Di dunia passion media sosial ini. Nggak pernah kepikiran kapan berhenti sih. Itu belum dijawab dia jawaban. Lain sugan orang sampai nemuin pekerjaan yang lebih baik. Tertarik gitu. Enggak kan? Aing juga kesel kan. Enggak, soalnya gini. Tadi kan Rian kan dari awalnya ngomong iya passion orang. Walaupun dia mengalami suka duka yang namanya passion, kalau kamu sudah di passion kamu ya pasti akan tetap bertahan gitu. Makanya Rana bertanya, oh berarti belum terpikirkan sampai kapan akan berhenti gitunya ya. Belum. Masih tetap, disyukuri aja lah. Tetap akan mencintai ini seperti itu ya. Mencintai. Luar biasa ya. Yang dari apa yang kita diskusikan hari ini gitu Rian, kan kita di sini wajib harus ada kesimpulan ya. Pledoi, kesimpulannya apa? Ya maksudnya kesimpulan nya pembelaan lah. Yang ingin bisa Rian sampaikan. Notulen mah juru tulis atau anjing. Notulensi berarti. Yang ingin Rian sampaikan gitu, maksudnya mungkin banyak di luar sana para bukan aktivis ya yang bilang, yang passionnya di media sosial atau itu berarti bisa dibilang influencer atau selebgram gitu, yang di saat pandemi seperti ini ada nggak sih yang Rian ingin sampaikan gitu kepada mereka? Kebanyakan masalah dari si talent sosial media ini tuh mereka mikirin respon, like, komen, terus insight kayak gitu-gitu. Sebetulnya itu nggak perlu dipikirin, itu adalah bonus sebetulnya. Ya. Yang penting kontennya dulu sama konsistensinya dulu. Nah, kalau konsisten berarti intinya mah ke konsistensinya aja ya. Kalau Adit buru ya dan awal ya. Kurang bingung. Tidak ada. Nggak ada lah, ya sama lah. Ya. Konsisten guys gitu weh. Jadi nugelo terus. Ya, benar, istiqomah gitu. Kalau dari profesional. Ya, kalau dari saya sih akan memberikan kesimpulannya gini. Di saat kamu sudah terjun di dalam passion kamu seperti itu, cintailah itu dengan sepenuh hati. Seperti itu kan ya. Dan cukup itu kesimpulan dari saya. Oke. Sebelum saya menutup dengan quote filosofi gila, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya airnya tetap lancar, dan quote filosofi gila. Sebelum quote filosofi gila, ambil positifnya, negatifnya punya aja dulu. Kalau misalkan enak ya telan, kalau misalkan nggak enak lepehin aja atau muntahin gitu. Dan quote filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.